Akila, Yes. itu muscle saya bisa lihat kamu mungkin mau contoh kayak Oyster Rockefeller. Di sini kesalahannya adalah kamu semuanya di breading. Seharusnya dia hanya atasnya saja, lalu kamu geratang. Untuk sotong, kamu tempura saja seperti itu. It doesn't work like that. Gimana pun juga kandungan airnya dia berat. Di sini yang jelas untuk tempura is missing dipping sauce, baik itu mau cocolan ataupun a sauce. Ternyata kata juri hidangan aku nih kurang dipping sauce. Pantes aja aku mikir tadi apa yang kurang, ternyata dipping sauce. Coba aja tadi aku buat, pasti aku yang menang. Ini menurutku Akila kurang menghargai aku di sini. Masa dia pikir dengan buat gorengan, mau dibilang Rockefeller lah apalah, bisa ngalahin aku. Ngaco lu bener-bener. Dani, kamu mau lari ke arah Latin American atau South American. Ada beberapa yang bisa di-elevate dari hidangan ini, yaitu adanya potongan bell pepper yang lebih nyata, adanya potongan onion yang lebih nyata. Sebenarnya udah oke, tapi kalau kamu ngomong mau ke South America, kamu harus di-elevate lagi. Dan juga gigitan ya, gigitan. Ini perlu gigitan. Ya, saya setuju, Akila. Kalau buat sotong memang ini tergolong empuk punya kamu ya. Kerang sama sotong rasa bagus, iya. Tapi cuma teman makannya aja yang harus ada di situ. Ya ini tadi sudah disebutkan semua sama Chef Juna. Saya suka juga gurihnya keluar dari kerang itu. Untuk nasinya sedikit lagi kurang matang. Tapi gurihnya semua dapat, tapi cuma sepi aja. Kalau dikasih potongan-potongan seperti Chef Juna tadi sebutkan, dia lebih menghibur kita gitu. Oke, Akila udah dibahas ya. Sebenarnya tepung gorengannya ini sebenarnya bagus. Kematangan sotongnya juga saya suka. Tapi memang sepi aja sih. Makan itu kayak bingung mau makannya pakai apa, cocol pakai apa. Dan ini flavor is good. Sebenarnya saya suka. Somehow dengan Japanese rice it works. Di sini saya kurang suka sama presentasinya. Piring yang kamu pakai itu rasanya piring appetizer sekali untuk hidangan yang seharusnya lebih berani gitu, lebih manly. Kamu bisa pakai skillet misalnya yang terlihat agak lebih lebar, jadi punya permukaan yang lebih besar buat kamu taruh pernak-pernik yang lain. Kalau memang masalahnya kamu nggak mau pakai cangkang, it's okay, tapi you need more on top, seperti yang tadi Chef Juna bilang. Ini ke diskusi. Bener sih Chef, memang semua garnish yang Chef sebutkan seperti bell pepper dan red onion itu liking di dish aku. Coba aja kalau ada itu, lebih ada gigitannya, lebih enak lagi. Dan Chef Rudy juga bener, nasinya kurang matang sedikit. Kayaknya jelas ya. Dengan beberapa kekurangannya, Dani, kamu yang menang. Silakan balik ke bench. Akila boleh beristirahat di atas. Ya, ternyata dugaanku benar. Aku mendapat lawan yang jago dessert, Akila, dan aku berhasil menang. Rasanya kalah dari Kak Dani kesel banget ya. Apalagi Kak Dani udah nyepelein aku di awal dan ternyata dia yang menang. Tapi congrats ya Kak. Oke, kalian bertujuh yang kembali ke bench. Kalian adalah yang berhasil dan keluar sebagai yang terbaik dalam head to head. Setelah ini kita bermasak lagi. Siapkan stamina dan juga kreativitas kalian karena it's gonna be a long cooking time, di mana keuntungannya akan kami reveal setelah kalian mempersiapkan diri. Untuk yang di atas, bukan berarti kalian yang terbaik, tapi tenang, kalian juga bukan yang akan masuk ke pressure test. Jadi kalian cukup melihat dan menyoraki teman-teman kalian untuk membuahkan hasil yang lebih baik dan luar biasa. Oke? Silakan persiapkan diri, kita ketemu sebentar lagi. Aku siap banget untuk melawan siapapun di next challenge-nya. Walaupun aku harus ngelawan Hovit atau siapapun, bahkan Zahra, karena kita emang udah pengen buat ngelawan satu sama lain. Ini yang kalah naik ke atas dan tidak ada pressure test kali ini. Wah, ini kok seperti memperebutkan immunity pin lagi? Masa sih 2 kali? Apa nggak kebanyakan, Chef? Oh, alhamdulillah. Seenggaknya saya tidak memasukkan Malani ke pressure test. Kamu hanya nonton aja kan, Mal? Dukung aku ya.
Jamur. Di depan udah ada display banyak macam-macam jamur. Kayaknya yang menang tadi harus masak lagi. Nggak apa-apa, justru loh aku ki malah seneng kalah. Karena aku nggak perlu masak, dan masak terus. Banyak banget jamur. Banyak sekali jenis jamur yang didisplay di depan. Kalau tantangannya jamur, sepertinya aku bisa melaksanakannya. Kembali lagi di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Nah, kalian sudah melewatin yaitu tantangan pertama di mana kalian berpasangan tapi saling menjadi lawan. Sudah ada 7 pemenang di depan kami semua. Gimana perasaan kalian semua? Senang, Chef. Perasaanku menjadi pemenang beda tipis dengan Kevin itu senang banget. Aku dipilih sama 2 juri untuk menang. Kali ini aku akan bertanding kembali. Cuma aku belum tahu nih akan bertanding seperti apa. Oke, di depan kalian, di samping kiri kalian ini sudah ada bermacam-macam jenis jamur. Ini tentunya akan menjadi bahan di tantangan kalian kali ini. Dari sekian banyak ada jenis mushroom yang dipajang di depan, aku berpikir nih, King Oyster Mushroom yang paling enak untuk diolah. Tapi yang lainnya aku nggak paham mendetail mengenai karakter dan rasanya. Aku ngelihat jamurnya semua tuh rasanya pengen ikutan masak. Aduh, kayaknya seru banget deh ini jamur. Di sini kita ada Swiss Brown Mushroom, Portobello Mushroom, Straw Mushroom, Shiitake Mushroom, Brown Shimeji Mushroom, dan juga White Shimeji Mushroom, King Oyster Mushroom, Oyster Mushroom, Wood Ear Mushroom, we have Champignon Mushroom, dan yang terakhir atau nomor 11, Enoki Mushroom. Dari semua jenis jamur yang ada di sana, kebetulan aku familiar semua sama jamurnya, jadi aku seneng. Dengan jamur sebanyak itu, saya makin overthinking. Harus diapain, harus ngapain, dan harus gimana. Tricky apa ndaknya. Wis mbuh mumet. Jamur ini salah satu dari my favorite in cooking. Karena jamur ini you have the umami, kamu dapat earthy flavor, dan juga sangat versatile. Kamu bisa masak apa saja dengan menggunakan jamur ini. Can be a soup, can be a sauce, can be frying, bisa sauteing, Bisa jadi grill, meal. deep fried, main course, anything. Filling, ya. Nah, kalian akan memasak dan tentunya diperlukan stamina, kreativitas. Karena kalian akan memperebutkan, pasti sudah tidak asing lagi, Immunity pin. Wah, ternyata bener kita bakalan perebutin immunity pin lagi. Wah, aku nggak sabar, aku harus dapetin immunity pin itu. Di fase ini sebenarnya aku udah ikhlas banget, walaupun immunity pin aku udah hilang dan aku nggak dapat barang ngerebutin immunity pin ini kembali. Tapi aku yakin orang-orang di bawah ini adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi tuannya kembali. Manik masih ingat? Masih saya. Kalian akan mendapatkan immunity pin. Jadi sudah jelas, sekarang saatnya kalian berlomba-lomba, tertatih-tatih, mengais-ngais, mengiris-ngiris. Mungkin really break a sweat until you wet. To get MasterChef Indonesia immunity pin. Dengan melihat total yang menang itu ada 7 orang, pasti masaknya 6 kali untuk mencari final. Siapa pemenangnya? Wah, ide dikuras habis kali ini. Sebenarnya aku cukup pasrah dan overthinking ya kali ini. Karena aku lihat-lihat lawan aku tuh hebat-hebat dan jago-jago. Tapi karena ada keuntungan yang begitu besar, kayaknya aku perlu berusaha dulu deh ini. Kalian sudah tahu aturan daripada immunity pin. Seperti Manik pada saat itu begitu masuk pressure test, sebelum masak supaya make sure gunakan atau kamu tidak yakin kamu bisa gunakan. Tapi keistimewaannya kali ini, maaf sekali Manik. Yes, Chef. Ini bisa digunakan sampai sebelum top 4. Chef jacket. Ya.
Mendengar Immunity Pin kali ini bisa digunakan sampai sebelum top 4, aku sangat semangat. Ini luar biasa ini Immunity Pin ini. Aku harap nanti yang menang dapat Immunity Pin mungkin jangan terlalu cepet dipakai ya. Sayang banget kayak Manik waktu itu. Nanti-nantilah pas udah masuk top 10. Jangan buru-buru, ngapain sih? Excited? Excited ya. Itu akan sangat membantu ya. Kalian tinggal berapa ini? 14? 14. Pulang 1, pulang 2, pulang 3, top 10 is very soon. Top 6 is very soon. And you will need it. Oke. Kalian sudah pernah lihat sebelumnya ya di Manik. Di sini pun juga kalian akan memasak ronde demi ronde sampai kami menemukan satu yang terbaik dari kalian bertujuh. Kalian akan memasak. Kalian boleh memilih jamur mana saja yang kalian mau. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tapi ingat, di ronde berikutnya kalian sudah tidak boleh menggunakan jamur yang kalian sudah pakai di ronde sebelumnya. Wah, berarti harus benar-benar pasang strategi nih. Jangan sampai nanti untuk babak selanjutnya aku nggak kebagian jamur lagi. So do your math ya. Di sini ada 11 macam jamur. Kalian bertujuh, jadi itu berapa ronde, berapa spare jamur yang kalian pakai atau bisa tidak pakai. Karena setiap ronde tidak boleh menggunakan jamur yang sama, jadi aku berpikir nih, aku harus memilih 6 jenis jamur yang berbeda untuk menuju final. Setiap ronde kalian akan mendapatkan waktu 30 menit. Dan setiap ronde dipastikan akan ada at least 1 orang yang gugur. Ini adalah tempat kalian untuk mengatur strategi. Kalian lihat lawan kalian. Karena ini bukan hanya masalah kalian bisa kreatif, tapi kalian harus bisa kreatif berkali-kali. Walaupun nggak boleh pakai jamur yang sama di ronde berikutnya, tapi ini bukan kendala sih, karena aku udah siapin strategi kok, Chef. Cukup tricky sih, tapi sebenarnya mengolah jamur itu lebih mudah daripada mengolah tempe. Karena kalau tempe pengolahannya terbatas, kalau jamur itu menurutku bisa ditarik kemana aja dan bisa dikreasikan kemana aja. Setiap jamur mempunyai karakternya masing-masing yang sudah pasti akan menjadi penilaian bagaimana kalian memilih dan mengolah jamur tersebut. Ada jamur yang memang terkenal rasa earthy-nya very strong. Ada jamur yang diincar karena tekstur. Paham ya? Paham saya. Buatlah hidangan yang enak. Kalian bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Bebas membuat appetizer, main course, dessert, snack, whatever you like. Yang bisa kalian eksekusi dalam waktu 30 menit. Karena waktunya cuma 30 menit dan itu akan maraton, strategi aku di awal aku akan bikin yang simpel-simpel aja. Sambil kalau ada sisa waktu, aku bikin sesuatu untuk di ronde kedua. Kalian akan mendapatkan bench yang selalu sama. Kalian bisa keep whatever, kalian bisa berstrategi untuk ronde selanjutnya pun. Terserah kalian. Waktu kalian memasak, 30 menit. Dimulai dari sekarang. Tantangan maraton jamur. Para kontestan harus memasak dish terbaiknya yang dibagi menjadi 6 ronde. Menurutku untuk challenge Immunity Pin kali ini sangat amat tricky ya. Karena waktu masak yang cuma 30 menit. Gak punya banyak waktu buat mikir, bener-bener harus punya strategi nih kalau mau menang. All the best deh buat kalian yang ada di bawah. Let's go, Caroline. Thank you. 6 ronde selama 30 menit bukan masalah besar sih buat aku, karena aku udah pernah ngalamin itu. Kebetulan aku familiar semua sama jamurnya, jadi aku udah susun strategi. Strategi aku pakai jamur kuping. Aku slice, lalu aku langsung rebus, baru aku belanja bahan. Di awal aku akan bikin yang simpel-simpel aja, sambil kalau ada sisa waktu, aku bikin sesuatu untuk di ronde kedua.
Di ronde pertama ini aku menggunakan shiitake dan memasak masakan andalanku yaitu tumisan. Aku memilih buat tumisan karena kebanyakan orang tuh overthink, ingin menunjukkan teknik yang berlebih padahal nggak sadar bahwa waktunya cuma 30 menit dan rondenya akan ada banyak. Jadi stir fry itu atau tumisan yang dieksekut secara baik, komponennya matang pas, bumbu-bumbunya enak, itu udah cukup menurutku. Saya mau masak simpel ataupun tidak simpel, tapi harus tetap dalam waktu 30 menit itu aku harus menyelesaikannya. Kayaknya akan jadi seru nih. Secara saya kan usianya udah nggak muda lagi. Dan saya bisa nggak ngimbangin mereka dengan yang semangatnya masih membara. Bertarung untuk mendapatkan immunity pin itu senang banget ya. Karena sebelumnya tuh aku yang battle tempe itu sebenarnya pengen banget ikut. Cuman kalah head to head secara konyol. Cuman ya kali ini aku punya kesempatan untuk redemption, jadi aku senang. Aku ngelihatnya kalau berdasarkan challenge-challenge sebelumnya sering menang dan selalu survive. Ini kelihatannya Hovit sih. Fajar sama Desi itu bertiga mungkin akan yang terkuat untuk masak beronde-ronde dengan masak jamur. Ya, mendengar di challenge kali ini kita merebutkan immunity pin ini luar biasa ya. Jadi dari saya try to do my best lah. Jadi di awal aku pakai champignon mushroom. Jadi aku mau buat mushroom soup yang simpel aja dulu. Jadi kalau itu lolos baru aku buat yang lebih baik lagi. Pasti selesai dengan waktu 30 menit. Oke, untuk ronde pertama merebutkan immunity pin, aku ambil jamur champignon. Jadi aku mau buat tartlet, pakai ricotta truffle, mushroom duxelle, terus di atasnya ada chef mushroom juga. Ya perasaannya lebih menggebu-gebu sekarang sih, karena kemarin udah lihat Manik sempat diselamatkan sama immunity pin. Jadi sekarang kayak pengen juga gitu. In case nanti aku kepleset, aku bisa pakai. Fajar being Fajar, dengan segala teknik dan ilmu yang dia punya, keren nih bakalan dia di seluruh rondenya, yakin aku. Di ronde pertama, saya ingin membuat tom yum dengan jamur. Karena tom yum dengan jamur itu nanti rasanya akan selaras. Sambil menunggu aromatik kuah mendidih, di sini saya menumis bumbunya hingga tercium bau aroma wangi. Setelah itu nanti saya masukkan ke kuah kaldu. Karena ini 30 menit, aku nggak mau ngupas bawang-bawangan yang begitu banyak, apalagi pakai bumbu-bumbu rempah, itu makan waktu. Aku udah goreng jamurku dan aku langsung prepare untuk bikin saus kung pao-nya karena aku pengen bikin mushroom kung pao dan aku rasa itu lebih cocok digunakan sebagai strategi di tantangan pertama ini. Perhatian, waktu kalian 15 menit lagi. Semangat ya. Dannya 30 menit. Ya Allah, kenapa kok waktunya kok cepat berlalu sih? Mau ditambahin lagi apa di-cut di tengah-tengah biar aku nggak terlalu tergesa-gesa banget. Sisa waktu 15 menit itu sebenarnya udah selesai. Tapi aku fungsikan untuk membuat bauban. Persiapan untuk ronde kedua atau ketiga lah nanti. Aku cetak kulit lumpia yang pertama, ternyata pennya terlalu panas, jadi agak tebel. Aku sisihkan yang kurang bagus, lalu aku coba yang kedua. Karena berhasil, aku lanjutkan karena aku mau bikin 4 kulit lumpia. Ya, Jen. Halo, Chef. Kamu pilih jamur apa ya, Jen? Jamur kuping, Chef. Jamur kuping. Iya. Oh, aku tahu. Kamu bisa bikin risol ya? Iya, lumpia gitu, Lumpia Chef. aja? Iya. Oh, jadi nggak Sama rencana mau pakai saus lumpia tauco. basah ya? Kering, Chef, digoreng. Nanti digoreng? Iya, Chef. Oh, waktu kalau kamu... keburu. 14 menit lagi. Oke, Chef.
Ya, pelan-pelan aja. Iya, Chef. Hati-hati ya. Iya, Chef. Isinya ini sudah berwarna, ini kayaknya enak ya. Oke, Chef. Nggak pakai bihun kan? Enggak. Iya. Bagus. Senjata kedua juga harus sudah dipikirkan. Siap, Chef. Ya. Ya, good luck ya. Thank you, Chef. Aku mau ngejagoin si Jen aja, soalnya kan si Jen ini pastry. Kalau bisa dia ke tahap selanjutnya ini mantap juga. Aku mulai untuk bulut-bulutin bakso dan aku mulai masak, dan setelah dia matang dan saat aku cobain bakso aku ternyata rasanya kurang asin. Akhirnya aku bikin batch kedua dengan aku tambahin garam lagi. Zahra. Oh, Chef. Wah, hati-hati nih Zahra, sudah agak over. Ya, Chef, ini mau Iya. saya seasoning Iya. ulang. Kamu bikin bakso? Betul, Chef, bakso ayam jamur. Bakso dari jamur kuping. Ah, ini Yap. idenya bagus dong. Ya. Insya Allah. Aku pilih bakso ayam jamur karena ini lumayan enak untuk dipakai sebagai pembuka suatu makanan. Yang penting kenyalnya. Baik, Ini Chef. apa versi yang berbeda sama ini? Enggak, Chef, ini agak under season, jadi saya belum season. Oh, iya, iya, Saya iya. cetak lagi. Kamu udah cek kan? Ya, sudah, Ini Chef. bagus. Ya. Thank you, Chef. Oke. Kuahnya juga harus dipikirkan ya. Baik, Chef. Sudah Oke, saya good buat. luck yang bagus ya. Baik, thank you, Chef. Yang penting kenyal. Ini kayaknya hati-hati nih, sudah overcook. Baik, Chef. Jamur. Banyak ya macam-macam. Jenisnya banyak sih, jadi kreasinya bisa lebih banyak ya sebetulnya. Satu babak 30 menit. 30 menit. Mereka harus pinter ya. Iya. Karena there's not a lot of time. Yes. Juga dipikir panjang nih, kalau sekarang pakai ini, berikutnya pakai apa? Iya. Nah, Mereka juga cerdik juga sih, hanya pakai satu jamur. harusnya Satu-satu ya? Iya. Tapi kayaknya Dua Bu masih Wiji bisa. ada pakai dua. Ada yang pakai dua ya? Iya, Bu Wiji pakai straw dan champignon. Champignon. Saya tadi ke Jen Ya. sama Zahra. Jen bikin lumpia basah, tapi kalau waktunya cukup jadi lumpia goreng. Oke. Kalau si Zahra, dia bikin bakso jamur dari jamur kuping hitam. Tampilnya cantik sih. Oh. Ya, sudah mulai jadi. Yang pakai ayam biasanya itu ya, sama jamur. Iya, sebetulnya dari ikan juga enak. Ya baksonya. Oke, kita lihat. Babak pertama kalian waktunya tinggal 5 menit. Yes, Chef. Let's go. Gak kerasa ternyata waktu cuma tinggal 5 menit. Aku mulai panik, akhirnya aku langsung goreng lumpia aku. Ternyata minyakku kepanasan, gosong deh lumpiaku. Waktu udah mau habis, lumpiaku gosong. Ah ya udahlah, pakai yang nggak gosong aja. Nggak keburu kayaknya bikin lagi. Waktu tinggal 5 menit, saya buru-buru masukkan jamur sama kerang ke dalam kuah kaldu. Tapi kok kuahnya kayaknya banyak kan ini. Seharusnya yang saya mau itu di bawah ini. Karena waktunya sudah mepet, jadi di sini saya hanya bisa pasrah dan hanya menambahkan satu bumbu untuk menaikkan rasa. Untuk tantangan pertama ini aku tidak memiliki kendala karena aku sudah prepare dan aku plan sesuai dengan yang aku rencanakan dari awal. Karena udah selesai plating, jadi aku masih ada sisa waktu. Akhirnya aku persiapan aja deh untuk ronde kedua. Sepertinya aku akan ngambil gnocchi mushroom, tak jadikan crispy jamur. Karena aku yakin aku akan lolos di ronde pertama.
Oke guys, 30 detik terakhir. Ya, Chef. Yes, Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Angkat tangannya.